Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Goida Mutmainnah. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi yang membahas tentang asesmen nasional dan rapor pendidikan. Asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat tentang kualitas pendidikan di Indonesia sehingga diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar murid. Salah satu komponen hasil belajar siswa yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca serta literasi matematika numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum atau AKM karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Berbeda dengan asesmen berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu. AKM memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran. Asesmen kompetensi minimum. Pertama, pengertian asesmen. Pengertian asesmen kompetensi minimum adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika. Baik pada literasi membaca maupun literasi matematika, kompetensi yang dinilai keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. Yang kedua, tujuan asesmen kompetensi minimum. Dalam pembelajaran terdapat 3 komponen penting, yaitu tujuan pembelajaran yang menetapkan tentang kompetensi apa yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa, proses pembelajaran yang menetapkan tentang bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dan asesmen yang hasilnya dapat menggambarkan kompetensi apa yang sudah dicapai dari tujuan tersebut. Yang ketiga, komponen asesmen. Komponennya untuk memastikan AKM mengukur kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan juga sesuai dengan pengertian literasi membaca dan literasi matematika yang telah disampaikan terdahulu. Soal AKM diharapkan tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konteks dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Yang keempat, laporan hasil AKM. Yang kelima, pemanfaatan hasil AKM. B. Asesmen survei karakter. A adalah asesmen yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Sasaran asesmen survei karakter adalah siswa di seluruh sekolah, tapi bersifat sampel dan dipilih secara random. Penilaian ini dapat memberikan informasi terkait kesiapan siswa dalam menghadapi kompetensi global dengan membawa karakter yang baik dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di dalam Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. C. Asesmen survei lingkungan merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas. Jadi, pada survei lingkungan belajar yang menjadi peserta bukan hanya murid tetapi guru juga berpartisipasi pada survei ini. Namun walaupun guru dan murid berpartisipasi dalam survei ini, namun pertanyaan yang akan diterima oleh guru maupun murid akan disesuaikan dengan perspektif mereka. Berikut adalah sasaran dan indikator survei lingkungan sekolah. D. Rapor pendidikan. Pelaporan hasil penilaian atau asesmen dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Laporan hasil belajar paling sedikit memberikan informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik pada PAUD. Selain memuat informasi tersebut, laporan hasil belajar juga memuat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak satuan pendidikan. Syukron.